Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus sahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'idatin min ayamin har yuridullahu bikumul yusra wala yuridukumul usra walitukmilul iddah walitukabirullaha hadakum wala'alakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, para pejuang Islam, tafaqquh fiddin, semangat memahami ilmu agama yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi hati kita itu diyakinkan oleh Allah. Kembali lagi langkah kita itu dimudahkan oleh Allah. Kembali lagi tubuh kita insya Allah disehatkan oleh Allah semua. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama, bersilaturahmi dalam rangka melaksanakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam bimbingan, perlindungan, kasih sayang serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tiang niku angger atine wis diyakinna nang Gusti Allah niku ya enteng. Karena apa? Karena wis yakin. Nah, padahal di bulan Ramadan ini Allah memberikan anugerah yang sangat terindah, yaitu dengan ditambahnya keyakinan kita. Karena apa? Karena rahmat Allah itu senantiasa turun kepada kita, sehingga keyakinan kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Ditambah kita itu semoga selalu sehat selalu nggih. Wong angger sehat ya ngapa-ngapa kepenak. Ya walaupun tambah umur nggih, Bu nggih. Atau tambah umur bok sing terasa bok pirang-pirang. Nggih. Dadi anak bayi pegel, anak rematik, anak sikile apot. Semoga anggur mau menyat geliyengan. Geliyengan nggih. Alah warna-warna pang. Tapi mudah-mudahan kita disehatkan semua nggih. Amin. Karena apa? Karena kita selalu berpikir positif saja. Terlebih di bulan Ramadan di mana qala rabbukum du'ani astajib lakum. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan dikabulkannya semua doa-doa kita. Agar kita berdoa pasti dikabulkan Gusti Allah. Mening bulan Ramadan lepas niki. Berdoalah padaku, maka Allah
akan mengabulkan doamu. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari yang ke-9. Sing ke-10 ya no? Sing 10. Sing mulai tina apa ya? Setu apa ya? Lu anak. Nyong anu maning anu salat ngalor ngidul anu takoni nang sebelah lor kae takoni. Mas Ari, puasane mulai kapan? Nggih. Nek pemerintah kan mulai Ahad nggih. Iya. Kalau Muhammadiyah sudah menentukan mulai hari Sabtu. Jadi nyong ya melu ngendi wae ngalor gitu. Nggih. Jadi semuanya insyaallah baik nggih. Sing ora apik sing apa? Sing ora puasa. Ya. Insyaallah bagus semua. Alhamdulillah. Bapak Ibu dan teman-teman semua yang berbahagia rahimakumullah. Apakah orang yang berpuasa itu akan mendapatkan kenaikan takwanya? Jawabannya adalah tidak semua. Tidak semua akan mendapatkan derajat takwa. Kecuali orang yang serius, orang yang sungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Matan serak kami kelalen burung minum bar sahur. Alhamdulillah. Ya. Jadi saya ulangi bahwa bagaimana kita tahu bahwa orang-orang itu serius, bahwa si fulan itu sungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah puasa. Yang pertama adalah dengan kita melihat dengan peningkatan dalam sholatnya. Wong sing mikine mung sholat fardu tok, setelah dia menjalankan ibadah puasa, dia mulai mengeluarkan sholat-sholat sunnahnya. Wong sing mikine sholat jamaah hanya 1 kali atau 2 kali, setelah melakukan ibadah puasa jadi full 5 kali. Nah itu dan lain sebagainya, dan itu merupakan tanda bahwa orang itu serius, orang itu sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah puasa. Di antaranya mungkin kita semua sudah tahu sholat sunnah yang lainnya. Yang pertama mungkin sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu jumlahnya ada 12 rakaat. Dilakukan 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Maka di dalam hadis riwayat Muslim nomor 5531 yang artinya bahwa nanti yang dapat melaksanakan atau melakukan amaliyah sholat sunnah rawatib 12 rakaat ini akan dibangunkan rumah di surga. Alhamdulillah. Tapi sing istiqomah maksudnya sing terus menerus, orang mung sedina, rong dina, telung dina niku sing angel nggih Bu nggih. Istiqomah maksudnya si apot nggih. Insyaallah mboten. Bukan hanya seminggu, 1 bulan, 1 tahun, tapi terus menerus. Karena apa? Karena amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit
tapi dilakukan terus-menerus. Nah, kata Allah ini diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 13, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, terus mereka tetap istiqomah, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka itu bersedih hati. Jadi dilakukan secara terus-menerus, ikhlas karena Allah, ditambah ikhlas karena salah satu syarat wajib bahkan diterimanya amalan adalah ketika kita mengerjakan suatu amalan itu semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya banyak di dalam Al-Qur'an. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul minal muslimin. Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya. Demikianlah yang telah diperintahkan padaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Jadi setelah kita rutin melakukan sholat sunnah rawatib, dilanjutkan dengan yang lainnya, misalnya apalagi sholat sunnah. Bu, ya sing ibu biasanya semangat. Sholat sunnah napa malih? Sholat tahajud misalnya ya. Jadi mau tangi nang sepertiga malam. Kiwis hari ke sangang ya. Dong pertama tangine boleh tangi kasih kuat pasti ya. Nggih. Jam 12 tangi, mesti jam 12 ya. Seniki wis 9 hari wungune jam pinten? Jam 3 alhamdulillah nggih. Dong pertama pasti dele-dele tangi. Dene ngerti mau nglakoni yang ngerti nggih. Biasanya ngarep ngomong kan nglakoni. Nggih. Jam 1 wadana maning. Ora nek hari pertama tadi isi semangat nggih. Mungkin hari-hari berikutnya lah insyaallah lebih semangat lagi. Alhamdulillah. Jadi niku nek ibu-ibu ta lebih semangat nyatane malah nggawe nggih. Muga-muga wis masak kena, wis nyiapna perlengkapane. Gari nggawe bapake, napa bapake sing nggawe ibune. Alhamdulillah. Jadi menang nek perempuan itu atau wanita di dalam Al-Qur'an itu sangat istimewa. Berbeda kalau sama laki-laki itu beda. Wong lanang, Bu, wong lanang niku ngedeg gletak nang dalan. Niku mok biasa baik. Ono ngarep wong wadon sing arep nutur sapa. Amapane wis tambah umur tua. Enggak. Kalau perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu banyak yang mengharapkan. Nek wong lanang keton kiene tok apa lengannya ya biasa. Bahkan udah kelambi kayak, nek wong lanang udah kelambi mlaku-mlaku gili ya biasa. Jajal lah wong wadon. Wong wadon itu kelihatan sehelai rambut pun itu udah sesuatu banget. Cara bahasa gaule kayak gue. Nang bagi laki-laki. Ya, jadi sangat istimewa itu perempuan di dalam Al-Qur'an. Makanya perempuan itu tidak dibatasi, tapi harus dijaga dan dihormati. Setuju mboten? Setuju ya. Bapaknya setuju, bojone dihormati. Nggih kadang-kadang nggih. Iya. Kayak senengannya rumah tangga. Wong jenenge rumah tangga kan ora mesti. Iya. Jadi terlebih
Yang penting ketika kita mempunyai kesulitan, ketika kita mempunyai kesusahan, ketika kita ada masalah, ketika kita ditimpa musibah, maka jangan sekali-kali meminta pertolongan kepada selain Allah. Karena apa? Karena kita itu pasti nanti akan dikecewakan. Nang Al-Qur'an wis ana kabeh. Sing penting maca Al-Qur'ane ya maca artine, aja mengarah betok. Mau dadi ngerti. Bahasa Indonesianya itu waca maksudnya. Jadi nanti kita tahu artinya. Nggih. Karena terlebih ketika kita curhat, misalnya seorang perempuan curhat sama tanggane, alah aku malah lebih parah maning, lebih parah sing curhat wadon maring wing lanang. Aduh, itu berbahaya, nanti pasti akan dikecewakan. Maning curhate maring HP sing zaman siki, alah wis kenang nang status kebangetan atau sama maning banyak. Kadang-kadang kan kita kan gitu zaman seki, ibu-ibu tak mau tanya ke HP nggih, nah mboten salah mboten salah nggih, sing kita ora bocah ora wong tua nggih, zamane wis zaman modern nggih. Alhamdulillah. Jadi yang penting jangan minta pertolongan selain kepada Allah SWT. Bangun di sepertiga malam curhatnya karo Gusti Allah, nangis, curhatnya sama Allah. Kapan waktunya? Yang paling utama adalah di sepertiga malam, karena rahmat Allah itu dimulai ketika seseorang bangun di sepertiga malam untuk melakukan sholat tahajud, dan di situ dia banyak memohon ampun kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa kita itu pasti dikabulkan. Syaratnya sabar dan sholat. Walladzina sabaru tibngau wajihim rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadrawna bil hasanati sayyiati ulaika lahum badri jannatu adnin yadkhulunaha man salaha min abahim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Dan orang-orang yang bersabar karena mengharap keridhaan dari Tuhannya, melaksanakan sholat, menginfakkan hartanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, serta bersabar karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang soleh di dalam surga. Ini diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 22. Ya. Jadi syaratnya adalah sabar dan sholat. Bapak Ibu, teman-teman semua yang berbahagia rahimakumullah. Lalu yang selanjutnya, sholat sunnah itu banyak sekali ya. Akeh dewekmu gari milih tok, gari milih harap sing sholat apa ya. Sing penting ada peningkatan, karena salah satu tanda bahwa puasa Ramadan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita melakukan suatu ketaatan lalu dilanjutkan dengan ketaatan yang lainnya, itu adalah merupakan tanda bahwa amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aja mandek habis rampung Ramadannya dilanjutkan dengan ketaatan yang lainnya. Dan begitu juga dengan sholat. Sholat itu salah satu bahwa kalau sholat kita itu diterima oleh Allah, tanda-tanda niku angger bar sholat kita ingat lagi kepada Allah, baik ketika lagi duduk, berdiri, dan berbaring.
Fa idza qadaytumus sholata wadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum wa idza manantum wa aqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minuna kitaban mawqutan. Dan ingatlah Allah ketika kamu duduk, berdiri dan berbaring. Mana setelah duduk merasa aman, maka laksanakanlah sholat sebagaimana biasanya. Sungguhnya sholat itu adalah telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi ini tafsir secara umumnya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 bahwa itu adalah salah satu tanda bahwa sholat kita itu diterima oleh Allah SWT. Jawabannya adalah pada diri kita masing-masing, sing ngerti awak kedawak-dawak. Cuman memang kalau di dalam Al-Quran itu yang selalu dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kita sudah termasuk golongan orang beriman apa tidak? Nah, kan gitu pertanyaannya kembali lagi. Padahal salah satu tanda orang yang beriman adalah orang yang mengetahui waktu sholat. Jadi wong iki nek waktu sholat niku apal. Subuh misalnya jam berapa kayak jam 4.29 si fulan datang ke masjidnya itu jam 4.29 ketika adzan dikumandangkan. Ini termasuk golongan orang-orang yang imannya biasa saja, yang standar. Subuhnya 4.29, si fulan datangnya jam 4, dan golongan ini termasuk orang-orang yang imannya kuat. Wong harus mengate gasik, wis keton pasti sudah amalan-amalan sunnahnya pasti sudah dikerjakan, sudah qiyamul lail wis komplit betul. Itu golongan yang imannya kuat. Sing jadi masalah ketika adzan subuhnya jam 4.29 tangine jam 6.29, ndak gue dadi masalah. Karena bahwa waktu sholat itu adalah sudah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, teman-teman semua yang berbahagia rahimakumullah, maka yang selanjutnya setelah kita mengetahui bahwa si fulan benar-benar serius, benar-benar sungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah puasa, yang pertama kita tahu bahwa ada peningkatan dalam sholatnya. Lalu yang berikutnya adalah dengan bagaimana cara dia itu berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi setelah miki pertama ada peningkatan sholat, dikeluarkan sholat-sholat sunnahnya. Sekarang kita lihat bagaimana dia berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin banyak bertadarus, banyak menghafal, atau banyak belajar. Mudah, karena Islam itu sangat mudah. Tinggal kita bagaimana kita memaksimalkan keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini. Jadi di bulan ini adalah termasuk bulannya Syahrul Al-Quran, bulannya Al-Quran. Jadi kita harus memperbanyak baca Al-Quran. Sing sepuh pripun sing sepuh ya wis, sing sepuh ora apa-apa, ngrungokna tok ya ora apa-apa. Wa idza quril Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibaca Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mung tekatok misalnya nang masjid ana tadarus, ibu-ibu mbak sing pun sepuh tindak mawon mboten napa-napa, tumut hanya mendengarkan saja.
itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal rahmat itu adalah salah satu syarat wajib masuk surga. Jadi kita masuk surga itu karena kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak, semakin akeh kita dalam membaca Al-Qur'an, ya semakin rahmat Allah itu turun kepada kita itu banyak. Dan pahala apalagi satu huruf aja sudah 10 kali lipat kebaikan, dilipatkan akan menjadi 100 kali lipat, bahkan di bulan Ramadan menjadi 700 kali lipat kebaikan. Niku Al-Qur'an ya. Jadi kita pun ketika membaca Al-Qur'an harus dengan adab-adab yang baik, misalnya menghadap kiblat dalam keadaan suci dan sebagainya. Bapak Ibu, teman-teman semua yang berbahagia rahimahullah. Lalu bagaimana kalau yang masih belajar? Ya, sama saja, yang masih belajar ya justru mendapatkan 2 pahala. Pahala belajar dan pahala membaca. Ini malah ditekankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu satu surat itu sampai 4 ayat. Di dalam Al-Qur'an surat Qamar ayat 17, ayat 22, 32, 40. Walaqad yasarnal Qur'anu lidzikri fahal lil mudzakir. Dan sungguh telah aku mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mempelajarinya? Jadi Al-Qur'an itu suruh dipelajari. Karena apa, nanti kita itu buat sanggup kita, buat syafaat bagi kita ketika kita itu tidak ada pertolongan selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang kita baca itu nanti akan menolong kita. Ya. Mana harus bacanya benar sesuai dengan aturan membaca Al-Qur'an, itu sangat indah sekali. Bacaannya suwe ya ora kesel ora. Sing rukna ya ora kesel, awake ya ora kesel. Karena apa? Karena rahmat Allah itu turun. Jadi yang wong anak lagi maca Al-Qur'an kok wong kowe kesel, itu perlu dikoreksi lagi. Karena ketika kita mendengarkan baca Al-Qur'an itu harusnya senang, gembira, sehat. Karena apa? Karena rahmat Allah sedang turun. Kalau di Masjid Al-Amin sana itu 1 rakaat itu 1 lembar. Rampungnya pada baik jam 8 15 menit. Jadi semakin Allah menurunkan rahmat kepada kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk senantiasa dapat istiqomah di dalam amaliyah lah, semua amaliyah Ramadan kita. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berbahagia rahimakumullah. Lalu yang berikutnya, yang terakhir setelah kita ada peningkatan sholat, lalu kita dengan cara berinteraksi dengan Al-Qur'an, lalu yang berikutnya adalah dengan kita itu memperbanyak infak dan sedekah. Kayak ngomong infak sedekah pasti pikirannya duit kayak. Pasti ya. Duit mana? Iya. Padahal fattaqullaha ma'astaqtum wa usma'u watimu. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarkanlah serta taatlah. Senyum itu termasuk sedekah. Ana wong assalamualaikum menang bayi ana. Tapi orang nang kene nu ana to. Iya. Jadi sedekah itu tidak harus uang atau duit, tenaga atau apa saja lah. Itu termasuk infak, dan amal sekecil apapun pasti nanti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala.
terlebih di bulan Ramadan. Masalul ladzina yunfiquna amwaluhum fi sabilillahi kamathali habatin amadat sam'abila fi kulli sumbulatin habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu samiul alim. Bahwa perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang dapat menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu ada 100 biji. Allah melipat gandakan kepada semua saja yang ia hendaki, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Ini juga diterangkan oleh Allah banyak sekali di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Jadi ketika kita baca Al-Quran, kita baca bahasa Indonesianya juga, insya Allah nanti kita tahu kita wis orang butuh kesepuan, orang butuh uang apa, tidak meminta pertolongan yang lainnya, insya Allah, karena dalikal kitabu la raiba fi, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk jalan hidup, petunjuk jalan hidup bagi barang siapa yang ingin selamat dunia dan akhirat. Kalau kitab-kitab yang lainnya itu adalah ngendikane Kanjeng Nabi melalui para sahabat. Jadi kalau kita mau belajar, maka yang pertama adalah Al-Qur'annya dulu, ngendikane Gusti Allah. Dan perlu dicatat lagi bahwa ketika kita mempunyai seorang anak, minimal itu Al-Fatihahnya diajari oleh kita, orang tua kita dulu. Karena apa? Karena ini akan dibawa sampai seumur hidup, bahkan 17 kali dalam sehari. Eman-eman mau pahalanya dewehna wong dia harus ke orang tua dulu. Itu nanti pahalanya akan mengalir, Bu. Mengalir terus. Ya. Jadi minimal Al-Fatihahnya itu diajari oleh orang tua, bapak ibune disit. Eman-eman pahalane sama orang lain. Kalau sama orang tua, bapak ibune ngalir terus sampai sepanjang hidupnya, seumur hidupnya, itu pahalanya Masya Allah. Ini apa? Sebuah warning yang sangat istimewa sebenarnya. Ya, jadi jangan sampai lupa. Nanti kita sampaikan kepada teman-teman atau saudara yang baru punya anak atau apa, minimal Al-Fatihahnya itu diajari oleh orang tuanya sendiri. Nanti selebihnya dimasukkan ke TPQ Baitul Jannah. Gitu. Bapak Ibu, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena keterbatasan waktu, untuk sementara demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk diri saya sendiri dan keluarga, dan tentu saja kepada Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Marilah kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.